Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel pemersatu bangsa yaitu Enakin Aja, channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Bagian 1, awal kisah, berseminya sebuah kesepian. Di sebuah kompleks kecil di pinggiran kota, hidup seorang nenek tua bernama Bu Lastri. Usianya hampir menginjak 70 tahun, namun wajahnya masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa muda. Tubuhnya mulai membungkuk, kulitnya mulai keriput, tapi matanya masih menyala, seolah memegang erat cerita-cerita yang belum selesai. Bu Lastri tinggal sendirian di rumah lamanya. Suaminya, Pak Gino, sudah lama dirawat di rumah sakit karena penyakit komplikasi yang tak kunjung membaik. Anak-anak mereka semua sibuk dengan kehidupan masing-masing di kota besar, hanya sesekali menelepon, bahkan lebih sering lupa. Hari-hari Bu Lastri dipenuhi rutinitas yang sama. Bangun pagi, menyapu halaman kecilnya, menyiapkan makanan sederhana, lalu duduk termenung di kursi goyang sambil memandangi jalanan sepi. Kadang-kadang ia berbicara sendiri, kadang menangis dalam diam. Tidak ada yang tahu, bahkan tetangga sebelah pun jarang memperhatikannya. Namun, semuanya mulai berubah saat seorang pria muda, Arman, pindah ke rumah kosong di seberang jalan. Arman, 28 tahun, berwajah tampan dengan senyum menawan yang selalu mengembang di bibirnya. Ia tinggal sendiri. Katanya, baru saja dipindahkan dari kota lain untuk bekerja di daerah itu. Pertemuan pertama, mereka sederhana. Bu Lastri tengah kesulitan membawa galon air mineral ke dalam rumah. Tubuhnya gemetar menahan berat beban itu. Tiba-tiba, Arman muncul, menawarkan bantuan tanpa diminta. "Biar saya bantu, Nek," katanya, dengan suara ramah. Bu Lastri tersentak, kaget dan malu. Namun senyum Arman begitu tulus, membuatnya tak mampu menolak. "Makasih, Nak. Maaf merepotkan," ucap Bu Lastri sambil menundukkan kepala. Sejak saat itu, Arman sering datang. Kadang membantu memperbaiki genteng bocor, kadang mengantar belanjaan, bahkan pernah menyalakan televisi yang rusak. Setiap kali Arman datang, wajah Bu Lastri berubah. Ada rona merah muda di pipinya, ada semangat baru di langkahnya. Warga komplek mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan mengejek. "Wih, nenek-nenek zaman now masih doyan digandeng cowok muda." Arman itu pasti cuma kasihan. Mana mungkin cowok seganteng itu suka sama nenek tua. Tapi Bu Lastri tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup kembali. Ada yang memperhatikannya. Ada yang mendengarkan ceritanya. Ada yang tersenyum padanya. Bukan karena kasihan, tapi karena tulus. Pada suatu sore yang cerah, Bu Lastri dan Arman duduk berdua di bangku taman kompleks. Mereka berbagi cerita, sambil menikmati roti bakar yang dibawa Arman. Angin berhembus pelan, menyapu rambut tipis Bu Lastri yang memutih. "Nenek, boleh saya panggil Nenek?" "Bunda?" tanya Arman tiba-tiba. Bu Lastri terkekeh kecil, hatinya bergetar. "Kenapa, Bunda?" "Karena saya sudah lama kehilangan sosok seperti nenek. Saya merasa nyaman." Kalimat itu sederhana, tapi menghujam dalam. Bu Lastri menatap Arman lama, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah kehangatan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Bu Lastri tidur dengan senyum mengembang. Mimpinya dipenuhi gambaran dirinya berjalan berdampingan dengan Arman, berbagi tawa di bawah cahaya bulan. Ia tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang selama ini hanya berani ia mimpikan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia siap untuk membiarkannya mekar. Entah. Bagian 2, rahasia yang tumbuh. Cinta terlarang di bawah bayang-bayang. Hari-hari berjalan, hubungan antara Bu Lastri dan Arman semakin erat. Semula sekadar membantu memperbaiki genteng. Kini Arman datang hampir setiap hari. Kadang-kadang hanya untuk menyeruput teh manis buatan Bu Lastri sambil mendengarkan cerita masa mudanya. Kadang untuk mengantarkan Bu Lastri ke pasar, menggandeng tangannya dengan lembut, membuat para tetangga melirik dengan tatapan tajam. Bu Lastri tahu
Pembicaraan tentang dirinya dan Arman telah menyebar. Ia sering menangkap tatapan sinis, bisik-bisik di belakang punggungnya. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bulastri tidak peduli pada omongan orang, hatinya terlalu hangat, terlalu hidup untuk dikekang oleh rasa malu. Suatu sore, setelah mengantar Bulastri dari rumah sakit tempat Pak Gino dirawat, Arman menghentikan mobilnya di pinggir danau kecil di luar kota. Angin bertiup lembut, langit berwarna jingga keemasan. Mereka duduk di dalam mobil, diam, hanya memandangi air yang berkilau diterpa cahaya sore. Nenek. Arman memanggil pelan. Iya, Nak. Jawab Bulastri, suaranya serak tertahan. Arman menggenggam tangan Bulastri. Tangannya hangat, kuat. Untuk sesaat, Bulastri ingin menarik diri. Ingat akan usia mereka, norma-norma yang selama ini ia patuhi. Tapi tangannya tetap diam dalam genggaman itu. Saya senang dekat dengan nenek, bisik Arman. Saya merasa hidup saya jadi lebih berarti. Bulastri menunduk, air mata menggenang tanpa ia sadari. Bertahun-tahun, ia merasa tak berarti. Bertahun-tahun, ia merasa hanya menjadi beban. Dan kini, seorang pria muda berkata bahwa dirinya berarti. Malam itu, saat mengantar Bulastri pulang, Arman berani mengambil langkah lebih jauh. Di depan pagar rumah, di bawah cahaya lampu temaram, Arman mengecup kening Bulastri. Ringan, penuh penghormatan, tapi cukup untuk membuat dunia Bulastri bergetar. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada kata-kata cinta yang diucapkan, tapi bahasa tubuh mereka berbicara lebih banyak dari apapun. Arman sering menggenggam tangan Bulastri lebih lama. Kadang, saat mereka duduk di ruang tamu, Arman menyandarkan kepalanya di bahu Bulastri, membuat jantung tua itu berdegup lebih cepat dari biasanya. Dalam diam, mereka mulai bertukar surat kecil. Potongan kertas sederhana diselipkan di sela-sela buku resep, di dalam tas belanja, atau di kantong baju. Terima kasih sudah membuat hari saya berwarna. Denganmu, aku merasa muda kembali. Aku ingin waktu berhenti saat aku bersamamu. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung tanpa awan gelap. Suatu sore, cucu perempuan Bulastri, Nia, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Nia, seorang mahasiswi cerdas berusia 22 tahun, mengetuk pintu dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Arman dan Bulastri sedang duduk berdua di ruang tamu. Tangan mereka saling menggenggam erat. Wajah mereka begitu dekat, seolah dunia lain menghilang. Nenek, siapa dia? Suara Nia pecah, menggetarkan udara. Bulastri melepaskan genggaman itu terburu-buru. Wajahnya memerah. Arman berdiri, menundukkan kepala, gugup. Ini tetangga baru, sayang. Suara Bulastri bergetar. Tapi Nia bukan gadis bodoh. Ia melihat lebih dari sekadar genggaman tangan. Ia melihat kilatan perasaan yang berbahaya di mata neneknya. Tanpa banyak bicara, Nia berlari keluar rumah. Malam itu, telepon berdering, kabar tersebar. Anak-anak Bulastri yang lama melupakannya, kini tiba-tiba peduli. Mereka datang esok paginya, marah, kecewa, merasa malu. Ibu, bagaimana bisa? Bapak masih hidup. Ibu tidak malu. Bentak anak sulung Bulastri membuat nenek tua itu menunduk dalam-dalam. Bulastri hanya diam. Ia tidak membela diri. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan kehampaan bertahun-tahun yang ia rasakan. Tidak ada kalimat yang bisa menjelaskan betapa kehadiran Arman telah menghidupkan kembali bagian jiwanya yang sudah lama ia kira mati. Di sudut ruangan, Arman berdiri membisu. Tinju terkepal, wajahnya pucat. Biarkan saya jelaskan, katanya akhirnya. Suaranya serak. Semua mata beralih padanya. Saya dekat dengan Bulastri, bukan semata karena cinta. Arman berhenti sejenak, menelan ludah. Saya ingin membalas budi. Dulu, waktu saya kecil, saya hampir mati kecelakaan di jalanan kota. Seorang wanita tua menyelamatkan saya. Saya baru tahu belakangan, wanita itu adalah Bulastri. Ruangan hening. Anak-anak Bulastri saling pandang, terdiam. Saya berutang hidup pada beliau. Lanjut Arman dengan mata berkaca-kaca.
Kalau sekarang saya bisa membuatnya tersenyum lagi, saya akan lakukan apapun. Bu Lastri menatap Arman, hatinya runtuh sekaligus terbang. Ia sadar, mungkin yang ia rasakan bukan cinta dalam arti biasa, tapi ia tak bisa memungkiri. Ada kehangatan nyata, rasa dihargai, rasa dicintai, yang telah lama hilang dari hidupnya. Dan kini, semuanya terancam hancur karena kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Bagian 3, akhir sebuah penantian. Cinta yang terlambat, tapi tidak pernah salah. Malam itu, setelah semua orang pergi, Bu Lastri duduk sendirian di ruang tamu yang hening. Jam dinding berdetak perlahan, seolah menertawakan kesepiannya yang kembali. Surat-surat kecil dari Arman tergeletak di meja, berhamburan seperti kenangan yang terlalu berat untuk disusun kembali. Ia menatap keluar jendela. Rumah Arman gelap. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seakan-akan semua kehangatan yang sempat ia rasakan hanyalah mimpi sesaat yang kini terbang menghilang. Air mata Bu Lastri mengalir tanpa suara. Bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena ia tahu dunia tidak pernah memberi ruang bagi cinta yang tidak biasa. Dunia tidak peduli pada hati yang sepi, hanya tahu menghakimi apa yang terlihat. Dengan langkah berat, Bu Lastri mengambil jaket lusuhnya. Ia berjalan keluar rumah, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, di rumah sakit tempat Pak Gino dirawat, Bu Lastri duduk di samping ranjang suaminya. Tubuh Pak Gino kurus, lemah, matanya setengah tertutup, nafasnya terengah-engah. Tapi saat Bu Lastri menggenggam tangannya, Pak Gino membuka mata perlahan. "Gino, maafkan aku," bisik Bu Lastri, suaranya gemetar. Pak Gino menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada kebencian. Hanya ada kelelahan dan pemahaman. "Lastri, kau bahagia?" tanya Pak Gino pelan. Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam hati Bu Lastri. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis, memegang tangan suaminya erat-erat, seolah mencoba menahan waktu, agar tidak membawa pergi satu-satunya bagian hidupnya yang tersisa. "Kalau kau bahagia, aku pun bahagia," Pak Gino berbisik, senyumnya tipis, tapi tulus. Kata-kata itu menghancurkan Bu Lastri dan membebaskannya sekaligus. Ia tahu, suaminya tidak bodoh. Pak Gino selalu tahu, ia hanya terlalu mencintai Bu Lastri untuk memaksanya bertahan dalam kesepian yang membunuh perlahan. Malam itu, di ruang rumah sakit yang sunyi, Bu Lastri dan Pak Gino berbagi keheningan yang paling murni. Bukan lagi tentang siapa mencintai siapa, tapi tentang dua jiwa yang saling merelakan demi kebahagiaan masing-masing. Keesokan harinya, Bu Lastri kembali ke rumahnya. Ia membuka surat-surat kecil dari Arman satu persatu. Membacanya dengan hati yang kini lebih kuat. Dan di antara tumpukan surat itu, ada satu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Bunda Lastri, terima kasih telah mengizinkan saya menjadi bagian kecil dari hidup Bunda. Saya tahu dunia tidak adil pada cinta kita. Tapi saya percaya rasa itu tetap suci, walau tak pernah diizinkan tumbuh. Saya akan selalu ada di hati kecil Bunda Arman." Bu Lastri memeluk surat itu ke dadanya. Ia menutup matanya, membiarkan air mata terakhir mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu cinta tidak pernah mengenal usia, tidak pernah tahu bentuknya benar atau salah di mata dunia. Yang penting, cinta itu ada dan pernah hidup di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Arman pindah tanpa banyak bicara. Ia meninggalkan sebuah pot kecil berisi bunga matahari di beranda Bu Lastri. Sebuah simbol kecil bahwa cinta itu, meski singkat, tetap tumbuh dan berakar. Bu Lastri kembali ke rutinitasnya, tapi kini dengan hati yang berbeda. Ia duduk di kursi goyangnya, tersenyum kecil, menatap bunga matahari yang perlahan merekah di bawah sinar pagi. Dan setiap kali angin berhembus membawa harum bunga itu, Bu Lastri tahu, ia tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Demikian cerita tentang kisah pemersatu bangsa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen ya. Terima kasih.